Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya, Diki. Tema kita pada hari ini adalah melayani di tengah dunia dengan ayat landasan diambil dari Matius 4 ayat 18-22 yang berbunyi, "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.' Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia." Saudara-saudara, ketika para murid dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada para muridnya, yakni Petrus dan Andreas, "Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kemudian di dalam bacaan yang kita lihat bahwa Matius pun berkata, lalu mereka segera pergi meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi pertanyaan adalah, apakah ketika kita mengikut dia, mengikut Tuhan, haruskah kita meninggalkan kehidupan duniawi kita? Meninggalkan jala kita yang merupakan pekerjaan, merupakan sumber bagaimana kita hidup secara ragawi. Apakah kita harus meninggalkan begitu saja lalu mengikut Tuhan? Banyak yang berpendapat demikian, tetapi tentu jawabannya salah, nggak begitu. Nyatanya mengikut Tuhan bukan berarti meninggalkan begitu saja tanggung jawab ataupun pekerjaan kita. Ang Bun Sui, seorang tokoh Tionghoa yang pertama kali dibaptis, pada saat ia dibaptis, setelah ia dibaptis, ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya untuk mencari sebagai sumber pencaharian. Ia mengikut Kristus dan ia tetap bekerja di dalam kehidupannya. Memang ketika ia dibaptis, fokus pelayanannya adalah untuk Kristus, tetapi ia tetap bekerja sebagaimana selayaknya. Dan demikian juga ketika para murid kembali di dalam pekerjaan lama mereka sebagai penjala ikan, mereka sebagai seorang nelayan pasca penyaliban Kristus, Kristus pun ketika hadir menampakkan kepada mereka tidak marah, bahkan menolong mereka, bahkan serta duduk bersama dengan mereka. Tentu saja memang betul ada beberapa orang yang begitu menggeluti profesinya, begitu rajin bekerja, begitu semangat untuk fokus dalam pekerjaannya, orang tersebut jadi melupakan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya kita juga bisa menghayati pekerjaan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari sebagai panggilan dari Tuhan. Panggilan beribadah, yakni dengan cara melihat bahwa pekerjaan kita yang kita lakukan ini merupakan bagian dari ibadah, bagian dari pelayan, dan bagian dari kesaksian. Kita bisa menemukan mengikut Allah dimanapun kita berada dan melalui apapun yang kita kerjakan. Setiap kita dipanggil untuk beribadah, setiap kita dipanggil untuk melayani, setiap kita dipanggil untuk bersaksi dimanapun kita berada. Baik di dalam gereja, dalam pelayanan-pelayanannya, di dalam kesaksian-kesaksian iman, di dalam persekutuan-persekutuan, kita juga dipanggil untuk melayani di luar gereja. Bahkan dikatakan kita diutus, kita keluar masuk ke dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyatanya Allah menghendaki kita untuk mampu melakukan 3 tugas panggilan sebagai pengikut Kristus ini di dalam keseharian kita serta termasuk di dalam pekerjaan kita. Seperti bagaimana sejauh apakah kita benar-benar melihat bahwa pekerjaan ini adalah merupakan bagian dari ibadah kita. Ketika kita menyadari bahwa pekerjaan merupakan sebagai bentuk ibadah kita, maka kita melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh usaha yang terbaik. Bagaimana kita juga ketika melihat pekerjaan sebagai sebuah tindakan pelayanan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita respon kita terhadap ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan bagi kita di dalam pekerjaan kita. Mungkin rasanya bos kita menyebalkan dan sebagainya. Demikian juga bagaimana ketika kita di dalam pekerjaan, kita dituntut untuk bersaksi, dituntut untuk terus menjadi teladan di dalam pekerjaan kita.
Ketika ada godaan-godaan untuk mendapatkan untung yang lebih dengan cara yang tidak baik, ketika ada godaan-godaan untuk sogokan dan sebagainya, ketika ada godaan ketika kita tahu bahwa sebenarnya kita bisa mendapatkan lebih, apakah kita mampu untuk terus bersaksi tentang nilai-nilai Kristus, tentang nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, integritas di dalam kehidupan kita? Termasuk bagaimana kita bersaksi, menyatakan kasih Allah, kebaikan melalui tindakan-tindakan kehidupan kita kepada rekan-rekan kerja kita. Jauh apa kita menghayati bahwa di dalam pekerjaan kita juga dipanggil beribadah, bersaksi, melayani orang-orang yang ada di dalam lingkup kerja kita. Hal ini termaksud bagaimana kita menjadi teladan bagi orang-orang, menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia. Kiranya renungan harian pada hari ini mengingatkan kita untuk terus menyatakan kasih Allah di dalam setiap karya dan pekerjaan kita, serta menjadi teladan bagi orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.